Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan baik nikmat iman serta Islam dan ditambah lagi nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat hadir untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat serta seluruh pengikutnya dan kepada kita semua sampai yaumil akhir. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian dari Majelis Taklim Sofir. Kajian ini saat ini kita akan melanjutkan kajian ensiklopedia sholat. Kita masuk kepada sujud syukur. Silakan Pak Ustadz. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu cara bersyukur adalah dengan menuntut ilmu. Ya, apalagi belajar tauhid termasuk adalah bagian daripada bersyukur. Kita akan bahas pada pagi hari ini tentang masalah bersyukur yang tidak terbatas hanya pada sujud syukur saja. Baik, semoga ini jadi amal ibadah, amal saleh, amal jariyah buat para pengurus ya, buat para pengurus Majelis Ta'lim Safir, Emerald Townhouse. Mudah-mudahan segala apa yang diusahakannya untuk dakwah, ya, segala yang diusahakannya untuk perkembangan umat akan jadi bekal, akan jadi amal, akan jadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah lama ya Pak Pujo nggak ketemu ya, Masya Allah. Padahal tetangga depanan, tapi nggak pernah ketemu. Emang nggak pernah main. Sholatnya di townhouse terus kali. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini. Sebelum saya bahas tentang sujud syukur, izinkan saya membahas masalah ini agar lebih karena banyak cara bersyukur kepada Allah itu ya, termasuk belajar, termasuk sholat ya, sholat itu bentuk syukur ya. Nah, termasuk sujud syukur. Tapi sebelum kita bahas tentang masalah sujud syukur, Allah berfirman dalam surat An-Nahl, kelihatan Kang Pujo? Kelihatan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya syukur ini ada yang bersifat dadakan, ada yang bersifat memang rutinitas, Pak. Kalau yang bersifat rutinitas, syukur yang Allah kasih tiap hari banyak banget kan, nah itu pakai sholat. Sholat, bukan sholat syukur ya, sholat aja. Ya, tahajud. Anda sholat itu bentuk syukur. Sebagaimana firman Allah apa? Ya, inna a'atainakan kausar fasalli lirabbika wanhar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, fasalli, maka sholatlah. Ya, ada ulama yang menyebutkan sholat di situ adalah sholat Idul Adha,
Ada juga yang menafsirkan segala macam sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi ketika Pak Pujo sholat zuhur ya, itu bentuk syukur. Ketika sholat qobliyah, tahajud, duha, itu bentuk syukur. Ya, nah itu yang bersifat apa Pak? Bersifat rutin harian. Tapi kalau yang bersifat dadakan, yang bersifat Pak Pujo dapat mobil listrik, ya, dapat mobil listrik, ya, Masya Allah, ya tiba-tiba dapat hadiah mobil listrik, itu sujud syukur baru. Pak Pujo berangkat haji tahun ini dapat pengumuman, nah sujud syukur, tinggal jangan salah travel aja, ya. Jadi ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Sekali lagi sebelum saya bahas tentang masalah sujud syukur, banyak yang kita bahas di sini tentang masalah syukur, tapi intinya kita berusaha seperti kata-kata jazakallah khair, itu jangan macam-macam, itu bentuk syukur Pak. Ya, makanya kalau ada orang ngasih sesuatu, ya, apalagi orang yang suka ditraktir Pak. Orang kalau ditraktir itu bentuk syukurnya apa? Mendoakan yang ngasih. Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Ini ditraktir sering, dia bawa pulang juga, doain kagak gitu. Ya, makanya yang merasa sering ditraktir, ya baca doa kalau habis ditraktir itu tanda syukur. Jadi pembahasan syukur ini luar biasa bahasnya. Cuman kita tahunya sujud syukur doang. Bahkan sholat pun bagian daripada syukur. Jadi surat An-Nahl ayat 18 ini bahwa kita nggak akan pernah bisa lah menghitung nikmat Allah ya, karena terlalu banyak jumlahnya, nggak bisa dihitung lah ya. Abu ulaka bi ni'matika alayya, nikmat Allah kami akui, tapi juga dosa kami yang juga banyak gitu. Abu ulaka bi zambi, dan dosa kita juga banyak gitu ya, kita akui. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kenikmatan adalah keadaan yang baik. Ada yang mengatakan kenikmatan adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Tuh, jadi cara bersyukur juga berbuat baik. Ya, kita bersyukur ya berbuat baik lah. Ya Allah kasih kita nikmat banyak, ya caranya ya nikmat itu caranya kau berbuat baik. Jadi kita gabungkan seluruhnya, terlalu banyak tugas kita untuk bersyukur ini. Ya, yang pertama ya tadi ya dengan cara sujud syukur, kemudian sholat, kemudian adalah salah satunya berbuat kebaikan. Maka kenapa bapak-bapak, ibu-ibu yang harus jadi orang baik? Karena Anda orang Islam. Orang Islam itu harus baik. Yang kedua, kenapa Anda berbuat baik? Karena bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini apalagi kalau kita pagi-pagi ini coba bisa sholat subuh. Ya. Abu Al-Mughirah lanjutkan. Abu Al-Mughirah jika ditanya tentang kabarnya menjawab, pagi ini kita tenggelam di dalam nikmat, tapi lemah di dalam bersyukur. Rob kita menampakkan cintanya kepada kita, padahal dia tidak membutuhkan kita. Sedangkan kita menampakkan kebencian kepadanya, padahal kita sangat membutuhkannya. Pagi-pagi kita tenggelam dalam nikmat. Masya Allah. Bisa tahajud, bisa witir, bisa istighfar lagi sahur, bisa ke masjid laki-laki, bisa sholat qobliyah subuh, bisa sholat subuh, ada tausiah lagi, dengerin sampai syuruk. Masya Allah. Ya makan-makan lagi habis kajian. Ya Masya Allah tuh. Ya pagi-pagi tenggelam dalam nikmat. Ketemu anak, ketemu istri, ketemu teman-teman. Itu nikmat. Nah, tapi kita lemah dalam bersyukur. Nikmat yang Allah kasih pagi-pagi itu banyak banget. Bagaimana Rabb kita menampakkan cintanya pada kita? Jadi Allah tuh nampakin cintanya sama kita padahal nggak butuh kita. Biasanya kita menampakkan cinta kepada orang karena butuh ya kan. Allah nampakin cintanya kepada kita walaupun Allah nggak butuh kita. Tapi kita menampakkan kebencian padanya padahal kita sangat membutuhkannya. Benci Allah padahal kita benci Allah, ya kurang bersyukur. Ya,
tidak maksiat, ya. Maksudnya kita melaksanakan maksiat, padahal kita sangat membutuhkannya. Ya, ini introspeksi diri setiap pagi, ya. Allah itu nggak butuh kita, tapi menampakkan cintanya. Sedangkan kita butuh Allah, tapi menyatakan bencinya, malas ibadahnya. Makanya ini salah satu cara memberikan booster pada tubuh agar rajin ibadah adalah dengan menyadari bahwa kita membutuhkan Allah tapi malas beribadah. Sedangkan Allah tidak butuh kita tapi menampakkan kasih sayangnya. Apalagi ada orang kan pagi-pagi udah jadi raja. Pagi-pagi udah dari raja. Rasulullah boleh kan? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, sehat jasmaninya, dan ia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia diberi dunia dengan berbagai kenikmatannya. Kayaknya semuanya dapat, Ika. Pagi-pagi aman. Alhamdulillah di Indonesia pagi-pagi aman, ya. Di negeri lain pagi-pagi udah bom. Ya. Terus sehat jasmaninya, alhamdulillah sehat jasmani kita. Ya, olahraga, ya. Ada yang dikasih nikmat sehat, olahraga doang, subuh kagak. Ya, main sepeda udah berangkat jam 3. Ya, yang main golf udah berangkat subuh-subuh. Tapi sholat subuh doang. Padahal bagusnya dia nikmati zikir pagi sore. Jadi siapa yang Allah kasih aman pada pagi hari, kemudian badannya sehat, dan punya makanan buat hari itu, maka dia seolah-olah diberi dunia dengan berbagai kenikmatannya. Masya Allah, ya. Akang dapat nggak? Pagi-pagi dapat aman? Aman, alhamdulillah. Sehat? Sehat, ya. Terus punya makanan buat hari ini? Masa kagak punya? Ya, insya Allah punya buat tahun depan juga katanya, ya. Ya, kayaknya. Maka siapa yang punya 3 nikmat ini, maka dia raja. Dia raja. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan pada pagi hari ini? Berapa banyak orang yang tidak sehat badannya pada pagi hari ini? Maka siapa yang punya 3 ini, maka dia adalah the king. Dialah raja. Dia seolah-olah memiliki dunia dan berbagai kenikmatannya. Ya. Oleh karena itu, kata Imam Al-Munawi, lanjutkan, barang siapa? Barang siapa yang Allah mengumpulkan pada dirinya kesehatan jasmaninya, keamanan dalam hatinya, kecukupan dalam makanannya, dan kesehatan keluarganya, maka Allah telah mengumpulkan untuknya seluruh nikmat yang barang siapa mendapatkannya, dia seolah-olah telah memiliki dunia sekalipun tidak mendapatkan nikmat selain itu. Walaupun dia nggak punya nikmat lain selain 3 tadi, aman, sehat badannya, kemudian apalagi tadi itu, ya, sehat, aman, satu lagi punya makanan, ya. Punya makanan. Punya itu doang 3 tadi, itu udah memiliki dunia. Dia raja. Berarti setiap kita ini raja, ya Kang, ya? Ya, raja. Lanjut, maka hendaknya dia tidak menyambut hari itu, melainkan dengan bersyukur kepada Allah, dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Bukan dengan bermaksiat kepadanya, atau bukan dengan lalai dari zikir kepadanya. Masya Allah, paham ya Kang? Ya. Jadi siapa yang dapat nikmat aman pada pagi hari, ya, kecukupan makanannya buat hari itu doang, selamat keluarganya, kata Imam Al-Munawi, ya, maka orang yang Allah kasih kesehatan, keamanan, kecukupan dalam makanannya pagi hari, maka dia telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dan hendaklah nikmat itu dipakai untuk apa? Ya, untuk ketaatan. Maka yang pagi-pagi udah dapat 3 ini, ya hendaklah dia taat kepada Allah. Kemudian jangan lalai dari zikir. Ya, jangan sampai lupa deh zikir habis sholat. Jangan sampai lupa deh zikir pagi, sore. Jangan sampai lupa deh habis sholat baca Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apal ya Pak Pujo? Ya, bantu aku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya buat para pengurus,
Jangan lupakan pagi-pagi dalam ketaatan dan hari-hari kita dalam ketaatan. Karena itulah bentuk syukur kita, karena kita punya keamanan, apalagi tinggal di Indonesia aman, ya, apalagi dapat kesehatan, apalagi dapat makanan pada hari itu cukup. Maka hendaklah kita bayar semua nikmat 3 tadi dengan cara taat kepadanya dan berzikir kepadanya. Ya, jangan sampai lalai. Taib. Kemudian hati-hati. Sebagaimana firman Allah surat An-Nahl 83, ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Ya, Allah kasih nikmat banyak, tapi mereka malah mengingkarinya. Ya, mereka lalai dari zikir, ninggalin sholat, banyak maksiat. Ya, hati-hati. Dia tahu nikmat Allah begitu banyak, tapi dia mengingkarinya. Dan kebanyakan sikap seperti itu adalah sikapnya orang-orang kafir. Kemudian Allah juga berfirman, apa bi ni'matillahi yajhadun, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ya. Baik. Ya, Allah juga berfirman dalam surat Luqman ayat 12, boleh kan? Dan sesungguhnya telah kami beri hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kalau kita nggak bersyukur, Allah kagak rugi ya. Nggak rugi Allah. Justru kita bersyukur itu buat diri kita sendiri. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur harusnya dijalani dengan hati, lisan dan anggota badan. Jadi syukur itu dengan hati. Apa maksudnya? Mengakui nikmati dari Allah. Kemudian dengan lisan ucapkan alhamdulillah, zikir pagi sore. Dan anggota badan yaitu dengan apa? Anggota badan dengan sholat, dengan ketaatan. Ya. Jadi syukur dijalani dengan hati. Apa maksudnya? Akui semua nikmat ini dari Allah. Jangan sombong. Ini gara-gara kerja keras saya. Ya, ini gara-gara usaha saya. Ini gara-gara. Emang yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah kok. Ya, maka jalani dengan hati. Akui dari Allah. Dengan lisan baca alhamdulillah, zikir. Pagi sore anggota badan. Itu dengan ketaatan. Salat, ya. Kemudian Ibnu Qayyim ya menyebutkan hampir sama tentang masalah nikmat ini. Satu, mengakui nikmat dari Allah, memuji Allah, kemudian minta tolong menggapai ridha Allah dan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Jadi kata Ibnu Qayyim ada 3, ada rukun syukur ada 3, rukun syukur ada 3. Ini dia. Rukun syukur ada 3. 1, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. 2, memuji Allah atas nikmat tersebut. 3, meminta tolong dan menggapai ridha Allah dan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Dah. Yang kedua, supaya kita nikmatnya ini, tadi kita bahas banyak sekali cara bersyukur ya. Intinya pembahasan saya di awal adalah bahwa banyak banget nikmat yang Allah kasih, dan dengan banyaknya nikmat itu hendaklah orang melakukan kebaikan. Jadi Anda terus berbuat baik karena Anda bersyukur. Kemudian pagi-pagi tadi, ya ternyata Allah nggak butuh kita, tapi menampakkan cintanya pada kita dengan banyak nikmatnya di pagi hari. Apalagi yang bisa sholat subuh berjamaah, ya, apalagi macam-macam lah nikmatnya. Dan kita benci kepada Allah, malas ibadah kepadanya, padahal kita membutuhkannya. Kemudian tadi pagi-pagi sudah jadi raja. Siapa yang punya nikmat aman, kemudian makanan pada hari itu, kemudian kesehatan, ya apalagi ditambah dengan keluarganya yang aman juga, anak-anak, istri, ya suami, maka seolah-olah dia adalah apa tadi? Raja. Dia diberi oleh Allah kenikmatan seolah-olah dunia dengan berbagai kenikmatannya. Kemudian tadi ya kata Imam Al-Munawi, karena kita sudah punya nikmat yang 3 tadi, maka pakailah nikmat itu untuk ketaatan dan jangan lalai dari zikir. Kemudian selanjutnya, salah satu cara bersyukur adalah dengan merubah sudut pandang. Kenapa Kang? Boleh Kang dibaca dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kamu, dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu. Karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kamu. Kebanyakan orang untuk rezeki lihat yang paling bawah ya kan, lihat yang paling atas ya kan. Tapi untuk ilmu lihat sama yang paling bawah. Jadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan merubah sudut pandang. Gimana maksudnya? Lihat yang berada di bawah kamu. Yang di bawah kita kan banyak kan? Ya, yang di bawah kita yang susah tuh banyak banget. Ya. Apalagi sekarang BBM naik dan lain sebagainya luar biasa. Ya, sampai orang-orang ya banyak yang susah. Alhamdulillah kalau Allah kasih kita rezeki masih banyak di bawah kita. Kemudian lihat yang di bawah dan jangan lihat yang di atas. Ya, maka dengan begitu kita jadi orang yang tidak meremehkan nikmat Allah. Ini sudut pandangnya harus dirubah. Jadi lihat yang paling bawah ya, bukan lihat yang paling atas. Tapi kita lihat yang ini cara kedua. Cara bersyukur adalah dengan merubah sudut pandang. Maka lihat orang yang lebih bawah dari kita. Kalau untuk ibadah, lihat sama yang paling atas. Tapi kalau untuk rezeki, lihat sama yang paling bawah. Kemudian berdoa ketika yang terlihat terkena musibah. Kalau tadi kan kita bahas doa yang habis sholat ya Kang ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang indah. Yang bagus dibaca sebelum salam atau habis sholat. Ya, Nabi itu cinta sama Mu'az bin Jabal rahimahullah, yang dimana beliau mengajarkan kepada Mu'az setiap habis sholat baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, jangan lupa. Nah, salah satu juga kan berdoa ketika lihat orang yang terkena musibah. Makanya ini jarang ada yang hafal nih Kang, kalau orang ketika kena musibah lihat orang yang kena musibah ya Kang ya. Misalnya Pak Pujo lagi naik mobil tiba-tiba lihat ada orang kecelakaan. Nah, itu doa Pak Pujo. Doanya apa? Lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu zalikal bala. Jadi doanya sampai tafdila saja. Artinya kan, barang segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari musibah yang menimpamu dan melebihkan. Ini siapa mu? Ini siapa yang kena musibah ya? Kena musibah. Terus dan melebihkan diriku di atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Alhamdulillah, maksudnya dia nggak kena musibah. Terus? Maka ia tidak akan tertimpa musibah itu. Tuh. Jadi kalau Pak Pujo lihat orang tabrakan, bilang alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku. Mimma ibtalaka bihi. Ya, yang mana musibah itu menimpamu. Jadi kita nggak kena alhamdulillah, tapi kena orang lain. Ya. Dan melebihkan Allah melebihkanku dari kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Maka siapa yang baca doa itu ketika melihat orang yang kena musibah, maka dia tidak akan kena musibah itu selama-lamanya sampai dia matikan. Misalnya Kang dengar ya, ada orang habis dioperasi. Ya, kita baca doa tuh Kang, tapi pelan baca doanya buat kita ya. Bukan kedengaran dia, pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi. Maksudnya alhamdulillah itu bukan alhamdulillah buat dia, bukan. Alhamdulillah buat kita. Segala puji bagi Allah. Yang apa? Yang telah menjagaku. Afani. Menjagaku mimma ibtalaka bihi. Ya, menjagaku dari apa? Dari musibah yang menimpamu. Maka ibu-ibu ya, bukan hanya itu Kang. Ini juga doa, saya ulangi ya, doa ini buat orang yang kena musibah, dan maksudnya doa buat orang yang melihat musibah. Bahwa kita ini alhamdulillah. Ya, maka dan siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia tidak akan terkena musibah itu sampai dia mati. Kita kena lihat orang yang kena bencana, orang yang tabrakan, orang yang sakit, habis dioperasi, termasuk kan orang yang sesat. Misalnya kita lihat ada orang sesat ya, yang mengatakan jilbab nggak wajib, yang mengatakan ya
LGBT halal, pernikahan sejenis halal, maka kita doa tuh ngeliat orang kayak gitu tuh. Cuman kalau di TV bakalan banyak ngeliat baca doa itu kali ya. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Coba Pak Pujo baca bisa. Alhamdulillahilladzi afani mimman mabtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Nanti diapalin ya. Nah, saya share ya doanya ya ke ini ya, kemana? Ke chatting nih ya. Apalagi misalnya Pak Pujo lihat apa ya, pokoknya lihat sesuatu yang nggak enak lah ya. Ya, saya chatting ya doanya. Kelihatan Pak? Ada di itu nggak? Ya, kelihatan. Ya, itu doanya ya buat ibu-ibu yang pengen tahu doanya. Ya, mudah-mudahan. Jadi bagusnya sih kan ditaruh di mobil ya. Jadi kalau kita kan tiap hari naik mobil ya, pasti ngeliat apa aja ya. Ya, ada orang berantem pinggir jalan, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apalagi yang rajin lihat koran, lihat berita ya, pasti ada aja tuh orang celaka, orang sesat, orang korupsi. Ya, termasuk ketika kita melihat orang yang kena musibah. Sekali lagi ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila ya. Nah, ini tulisannya kayaknya terbalik-balik ya, Kang. Di chattingnya kebalik nggak tuh? Oh iya, benar-benar udah ya. Itu benar terbalik ya. Terbalik ini tulisannya. Coba nanti afani mimma ibtalaka bihi. Nah, ini kepotong ini. Sebentar saya benerin dulu ya. Atau Latinnya aja ya, Latinnya aja. Kalau Latin nggak kepotong biasanya. Ini doanya. Doanya di chatting ya Bu, doanya di chatting. Tuh ada tuh doanya ya. Ada ya Pak? Ada. Ya Latinnya ya, Arabnya maaf kepotong, Arabnya di atasnya ya, tapi kepotong dia tuh ya. Nah, jadi yang Latinnya nih nggak kepotong nih. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Coba saya sharing lagi Latin Arabnya. Kepotong lagi nggak? Tapi mungkin yang punya lebih bagus tolong di-share ya. Tolong di-share yang doanya punya. Ini punya saya kepotong Arabnya, bukan kepotong terbalik-balik. Tapi Latinnya enggak di bawah tuh ya. Boleh sekali lagi Pak Pujo baca? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi kalau Pak Pujo baca itu, melihat orang kena musibah apa aja, maka Pak Pujo dihindari dari musibah itu sampai Pak Pujo mati, terhindar dari musibah itu. Ya, rajin-rajinnya baca, karena kita, nah itu dari Bu Dewi itu ya. Dari Bu Dewi, ibu-ibu bisa lihat di chatting dari Bu Dewi, itu Arabnya benar tuh, ya. Arabnya benar. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menghafalnya. Ya tentunya yang sering ini taruh di mobil ya, biar hafal ya, biar hafal gitu, lihat ada sesuatu yang ini. Ibu dengar-dengar tahu jejeng, aku tuh habis dioperasi loh, langsung tuh alhamdulillah kita baca tuh doanya. Alhamdulillah yang udah hafal, masya Allah. Kemudian kita lanjutkan bersyukur dengan berzikir. Al-Alama Sa'di rahimahullah, wa zikru wa ra'su syukri. Mengingat Allah adalah puncak rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Maka ibu-ibu habis sholat zikir, pagi sore ya, sebelum tidur zikir, ini adalah puncak syukur seorang hamba adalah dengan zikir. Jadi orang berzikir itu bukan hanya dapat pahala, tapi orang zikir itu termasuk tanda dia bersyukur. Ya. Kemudian lanjutkan, sesungguhnya zikir kepada Allah. Sesungguhnya zikir kepada Allah merupakan puncak rasa syukur seorang hamba.
tidaklah seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah apabila ia tidak berzikir mengingat Allah. Jadi tidaklah seorang hamba dikatakan bersyukur kalau dia tidak berzikir. Sebentar, tulisannya ada yang nggak bagus, saya perbaiki dulu. Nah, ini bagus sedikit. Baik. Kemudian yang kelima, cara bersyukur tadi sudah, cara keempat bersyukur dengan berzikir, cara ketiga dengan merubah syukur. Kedua, kalau pertama tadi macam-macam syukur ya, syukurlah dengan berbuat kebaikan dan lain-lain. Apalagi yang pagi-pagi banyak nikmat. Yang kedua merubah sudut pandang, ya, sudut pandang, lihat sama yang paling bawah, jangan lihat sama yang paling atas. Kemudian berdoa ketika melihat musibah, kemudian bersyukurlah dengan berzikir. Jadi ibu-ibu rajin zikir, ya, zikir kan ada yang ada waktunya, ada yang bebas. Yang ada waktunya pagi sore sebelum tidur, habis sholat, bangun dari tidur, ya. Tapi kalau yang bersifat bebas banyak, maka siapa yang rajin zikir berarti bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur akan ditambah tentunya, Bu, ya. Maka tiap hari harus ada yang berkurang, ada yang bertambah. Maka berkurang dengan istighfar, dosa-dosa. Bertambah dengan apa? Bersyukur. Ya, jadi siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur itu akan ditambah. Jadi setiap hari harus bertambah dan berkurang. Bertambah dengan bersyukur, berkurang dengan beristighfar. Kemudian menyebutnya kalau kita dapat nikmat, bagus menyebutnya. Tapi menyebutnya dengan tidak sombong. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, nikmatmu maka ceritakanlah, ucapkanlah. Dari Jabir boleh kan? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi sebuah pemberian lalu dia dapatkan apa yang ia inginkan, maka hendaknya ia membalasnya dengan kebaikan pula. Maksudnya Kang Pujo, kalau ada orang ngucapin salam, jawabnya serupa atau lebih baik ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih baik. Atau kalau kita dikasih dengan sesuatu ya balas, misalnya dikasih mangga ya balas lagi dengan kasih mangga, atau lebih baik. Lanjut. Apabila ia tidak mendapatkannya, tidak bisa membalasnya, maka hendaknya ia memujinya. Karena barang siapa yang memujinya, sungguh ia telah bersyukur. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh ia telah mengingkarinya. Jadi kalau kita dapat pemberian, maka hendaklah kita balas ya Kang ya. Dia ngasih apa? Dia ngasih cendol, kita kasih cendol. Kita kasih es krim. Atau lebih. Nah kalau dia tidak mendapatkan, maksudnya dia nggak bisa balas kan. Nggak bisa balas pakai cendol. Maka dia memujinya. Terima kasih ya. Barakallahu fiik, gitu loh. Jangan cicing baik, gitu loh. Termasuk tadi, kalau ditraktir. Coba ibu-ibu yang punya catatannya, doa kalau ditraktir, coba kasih ke chatting. Siapa yang bisa? Ya, termasuk kalau ditraktir. Jadi kalau kita dapat rezeki, dikasih rezeki sama orang, bales. Islam itu balas budi. Tapi kalau ternyata nggak bisa balas, ya kita ucapkan kata-kata baik, memujinya. Ya dengan kalimat apa? Syukrannya. Ya, barakallahu fiik. Nah itu. Atau doa yang apa tadi Kang? Doa kalau habis ditraktir. Ya, jadi kalau kita ditraktir orang apalagi bilang Allahumma gfir, Allahumma barik lahu fima. Nah itu, ya dari Bu Nurul. Ada Kang? Allahumma barik lahum, di chatting ibu lihat. Fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa bila diberi makan oleh orang lain. Pokoknya doa kalau ditraktir. Ya, makanya karena saya sering ditraktir, ya makanya saya hafal doanya. Karena nggak ada yang mau saya traktir gitu ya. Setiap mau dibayar pasti mereka marah gitu ya. Ya, nggak mau ditraktir sama Ustadz. Jadi Ustadz harus ditraktir. Jadi ketika saya dapat makanan apa, baca doa ini. Ya, ini taruh di note, jangan dikoleksi. Doa dikoleksi baik, apalin, targetin. Ingat ya, apalin, targetin. Kalau enggak bakalan bisa, hilang aja doa, betul Pak?
Iya, doa mah harus ditargetin. Dicatat, habis dicatat diapain? Diapalin, dicatat ulang, disalin, ditaruh di not. Apa sih apa yang bisa nempel tuh, Pak? Kuning-kuning suka nempel tuh kalau buat catatan apa? Post-it. Ya, post-it, taruh di mobil. Ya, sambil macet-macetan, baca, ya ngapalin. Taruh di tempat apa biar kulkas. Ibu kan banyak buka kulkas tuh. Atau taruh di dompet suami, kan ibu sering buka dompet suami itu, atau buka di handphone, ditaruh di handphone laki itu, ya. Jadi Allah mabarik lahum fi ma razaqtahum ini menyebutnya. Jadi masya Allah, Islam luar biasa ya. Buat bapak-bapak ya, ibu-ibu semuanya, kalau dikasih orang balas dengan yang setimpal atau lebih. Kalau nggak bisa maka memujinya dengan kalimat apa? Mungkin barakallahu fiik, atau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Apalagi itu berupa makanan, Masya Allah. Nah, termasuk ya, jangan cukup ucapan syukron aja. Ini kan 6 nih. Ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik. Kalau kita dikasih orang bersyukur dengan ucapan yang baik, kata Syekh Utsaimin, lanjutkan, yang sepantasnya. Yang sepantasnya bagi siapa saja yang diberi kebaikan oleh orang lain adalah jangan hanya mengucapkan syukron, terima kasih, tetapi hendaklah ia mengucapkan semoga jazakallah khairan. Jazakallah khairan, bukan jazakallah khairan katsir ya. Kalau sekali-kali boleh, tapi yang sunnah jazakallah khairan saja. Jadi bukan hanya syukran, ya, tapi apalagi cuma pakai itu, Kang, apa stikernya? Jawabnya cuma pakai stiker ya. Ya, jazakallah khair, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Malah kalau kita nggak bisa balas lagi kan, ya ada satu stiker yang sering saya share. Ini bagus nih dibaca nih, ya. Bacaannya gini, ya. Jazakallah khairan, barakallah laka fi ahlika wa malika. Kalau kita benar-benar nggak bisa balas kan, mungkin ibu-ibu tolong ada yang punya lagi nggak, ya. Jadi kalau kita nggak bisa balas nggak bisa balas apa sih perbuatan orang gitu loh, baik banget itu loh, pokoknya kita nggak benar-benar nggak bisa balas deh, maka doanya gini kan, jazakallah khairan barakallah laka fi ahlika wa malika, ya, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, barakallah laka, semoga Allah memberkahimu, fi ahlika, pada keluargamu, wa malika, pada hartamu. Coba ibu-ibu yang punya tulisannya ya, cariin doa yang dimana kita kalau dikasih sama orang nggak bisa balas banyak banget kebaikannya, kan ada orang yang gitu yang ya baik banget ya, pokoknya banyaklah kebaikannya sama kita itu, maka kita doakan lebih, Kang, bukan hanya sekedar apa jazakallah khairan, tapi apa tadi, Kang? Jazakallah khairan barakallah laka fi ahlika wa malika, ya. Jadi kalau minim-minimnya jazakallah khairan. Tapi kalau misalnya nggak bisa sama sekali kita ngucap, aduh udah kelatu, kebanyakan baiknya dah. Kebanyakan baiknya. Bilang apa tadi kan? Jazakallah, ikutin saya, jazakallah khairan. Barakallah laka. Barakallahu laka. Fi ahlika. Fi ahlika. Wa malika. Wa malika. Artinya apa? Semoga Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Tuh. Itu kalau kita dikasih apa? Dikasih yang sering banget gitu loh. Kayaknya kita kalau butuh selalu ditolong sama dia. Kayaknya kebaikannya terlalu banyak deh. Nah itu bukan hanya sekedar apa tadi, jazakallah khair, cukup, boleh. Kalau mau lebih, jazakallah khairan, barakallah laka, ya, fi ahlika, wa malika. Baik ibu-ibu yang punya tulisannya tolong diiniin. Baik, sekarang kenapa ya keutamaan jazakallah khairan sedikit ya, biar ibu-ibu tuh sering sering ngucapin jazakallah khairan. Boleh, Kang, jika dan Nabi SAW bersabda, jika seseorang berkata kepada saudaranya jazakallah khairan, berarti ia telah sampai pada derajat memujinya, telah berterima kasih kepadanya dengan memujinya. Tuh, tadi kan kita bahas tuh, kalau nggak barakallah laka atau jazakallah khairan, ya, bukan hanya sekedar syukran. Nah, ada tukang di chatting tuh dari Bu Dini. Ya, kalau kita dapat
kebaikan yang luar biasa, sering banget ditolong, jazakallah khairan, boleh, itu cukup. Kalau mau tambahin, barakallah laka fi ahlika wa malika. Ada kan ya? Ada. Di chatting ya, ibu-ibu lihat di chatting tuh. Ya. Nah, ini kita belajar tentang bersyukur nih. Kemudian coba apa makna jazakallah khairan? Makna jazakallah khairan adalah sebaik-baik balasan, atau semoga Allah membalasmu dengan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Semoga Allah membalas ya bapak-bapak, ibu-ibu ya yang punya pengajian, yang bikin ta'lim, membalasmu dengan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dengan maka kalau cukup dengan kata-kata apa tadi, jazakallah khairan. Ya, kalau buat perempuan ya jazakillah khairan. Kemudian boleh kan sebagian ulama berkata, apabila Anda tidak mampu membalas kebaikan orang lain, maka perbanyaklah lisanmu dengan berterima kasih dan mendoakannya. Baik, kalau kita nggak bisa balas baik kebaikan dia, maka balaslah dengan perbanyak lisanmu berterima kasih dan mendoakannya. Doakannya banyak ya. Tadi ya, Allahumma kalau yang ditraktir, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Atau kalau nggak bisa ya terima kasih, syukran. Dia nggak cukup sampai situ, pengen lebih, jazakallah khairan. Kalau nggak cukup lagi, tambahin barakallah laka fi ahlika wa malika ya. Kemudian kita lanjut poin yang selanjutnya. Salat yang ke-8, salat. Salat adalah bentuk syukur. Salat adalah bentuk syukur. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau kita salat berarti kita bersyukur kepada Allah. Jadi Akang pernah lihat nggak Kang, ada orang kalau habis salat sujud syukur? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dia sujud syukur. Nah ini riwayatnya nggak sahih. Jadi sebenarnya sholat itu bentuk syukur, nggak usah dia sujud syukur habis sholat. Ya, sebagaimana firman Allah, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, maka sholatlah. Ya, maka sholat adalah bentuk syukur. Maka Nabi kakinya sampai bengkak-bengkak begitu ditanya, afalakun abdan syakur. Aku pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka cara-cara syukur adalah dengan sholat. Kemudian inilah sujud syukur. Baik, kita lihat komplitnya tentang sujud syukur. Ya, ke ini. Halaman berapa ya, Kang? Lupa saya. 521, Pak. 521. Ini tadi udah ditandain hilang. Sebentar. 521. Nah ini dia. Baik Kang, boleh dibaca poin nomor 7. Sujud syukur disunahkan pada saat mendapatkan kenikmatan baru atau berhasil mencegah penderitaan yang sudah muncul sebabnya, sehingga orang muslim selamat darinya. Baik, perhatikan ya, kalau tadi kita berbicara banyak sekali tentang syukur. Nah sekarang ada hal-hal yang kita tiba-tiba dapatkan kenikmatan itu, kita dengar mendadak dapat gitu ya. Maka misalnya ada orang divonis bebas ya karena memang dia tidak bersalah ya Kang ya, atau berhasil terhindar dari musibah, maka ini kita dibolehkan untuk sujud syukur. Lanjut, hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasannya jika beliau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan beliau atau yang membuat beliau senang karenanya, beliau menyungkurkan diri seraya bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mendapatkan sesuatu yang menggembirakannya, ya, bahkan boleh kita mengucapkan alhamdulillah lagi sholat kan, ya, makanya kita kalau bersin boleh walaupun lagi sholat bilang apa?
Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang sunnah bersin baca alhamdulillah, walaupun dan itu kan bersifat umum walaupun dalam sholat. Tapi nggak boleh kita sebelah kita baca yarhamukallah ya. Nggak boleh kita hasyim alhamdulillah dulu Pak Pujo baca yarhamukallah terus jawab lagi hadikullah, nggak usah. Jadi cukup yang bersin saja alhamdulillah. Bahkan ketika Abu Bakar Siddiq lagi sholat mengimami kaum muslimin sedangkan Nabi sedang sakit, lalu kemudian Nabi datang, maka akhirnya Abu Bakar melihat ke belakang, Nabi datang gitu loh. Maka akhirnya Nabi menyuruh Abu Bakar terus jadi imam sholat. Maka Abu Bakar mengatakan apa? Alhamdulillah, karena bisa menggantikan Nabi sebagai imam, ya, mengimami kaum muslimin. Masya Allah tuh. Makanya di situ dijadikan dalil dibolehkan orang mengucapkan apa tadi, alhamdulillah walaupun lagi sholat. Misalnya ya, karena tadi dalilnya tentang Abu Bakar tadi. Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah ketika disuruh menjadi imam sholat, meneruskan menjadi imam sholat. Ya, bisa saja kita ucapkan alhamdulillah misalnya ya. Dapat kabar berita, anak-anak kan suka nggak punya kontrol ya kan, yang kecil gitu ya, anak kecilnya, mami aku juara gitu ya. Ibu boleh ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Jadi Nabi SAW kalau dapat berita yang menggembirakan, ya, buat beliau senang, maka beliau bersujud. Ya, sujudnya gimana Pak Ustadz? Ya sujud aja biasa, nggak usah pakai takbir Allahu Akbar. Ini bukan sholat ya. Ini bukan sholat, langsung sujud saja. Lanjut dari Abdurrahman. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi pernah bersujud, lalu beliau memanjangkannya, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mendatangiku dan menyampaikan kabar gembira kepadaku. Dia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, barang siapa yang bersalawat atas dirimu, maka aku akan bersalawat atas dirinya. Dan barang siapa memberi salam kepadamu, maka aku akan memberikan salam kepadanya. Aku pun bersujud kepada Allah Azza wa Jalla sebagai rasa syukur. Ya, ceritanya Jibril datang, nyampein kabar gembira buat Nabi. Ya, di situ Allah berfirman, siapa yang salawat sama Nabi, maka Allah akan bersalawat pada dirinya. Jadi siapa misalnya kita bersalawat ya, maka Allah pun akan bersalawat kepada kita. Jadi kalau kita bersalawat sama Nabi SAW, maka Allah pun bersalawat kepada kita. Apa maksud Allah bersalawat? Maksud Allah bersalawat itu rahmatuhu wa tad'if ajrahu. Ada yang menyebutkan maksudnya rahmatnya dan pahalanya yang berlimpah. Jadi kalau maka rajin kita disuruh banyak baca salawat khususnya hari Jumat. Terlalu banyaklah keutamaan baca salawat itu yang diungkapkan oleh Ibnu Jauzi, ada 10 keutamaan baca salawat itu. Bukan pengen beli mobil, pengen beli rumah baca salawat, bukan. Ya, tapi Anda baca salawat itu supaya disalawatin nama Allah. Ya, hati-hati salah dalam memaknai salawat. Sekarang ada orang tukang dukun sesat itu sampai-sampai mau supaya kebal badannya baca salawat. Ya, nggak ada kayak begitu-gituan. Baca salawat itu untuk akhirat ya, bukan untuk dunia. Ya, dan salah satunya memang yang baca salawat Allah akan berikan rizki. Tapi salah satunya di antara 10 keutamaan apa tadi salawat, dan makanya begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita dari Jibril ini, ya, maka Nabi bersujud sebagai rasa syukur. Bahkan kan tadi saya lihat sebuah video bagus dari seorang pelajar S2 di Madinah, ya, namanya Suara Madinah di Instagramnya ya. Itu ternyata ada salah satu riwayat yang hasan derajatnya, dihasankan oleh Syekh Albani. Kalau kita baca salawat itu maka akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi, termasuk disampaikan juga nama ibunya siapa Kang, nama bapaknya, anak siapa ini gitu loh. Maka misalnya saya baca salawat, ya Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, maka malaikat akan bawa salawat yang saya baca, lalu disampaikan kepada Nabi, ada apa, bahwa si fulan membaca salawat, kurang lebih riwayatnya itu ringkasnya, si fulan membaca salawat dan beliau anak si fulan. Dia
Ini Agus Hendra, anaknya Pak Sumantri, ya, dan Ibu Banoh Danona, ya, nama bapak ibu saya. Maka nama bapak ibu kita disebut juga, Kang. Makanya ini dijadikan dalil bahwa termasuk salah satu cara berbakti sama orang tua adalah baca sholawat, Kang. Karena kenapa? Karena nama bapak ibu kita disebut di sisi Nabi nanti. Makanya kalau kita banyak baca sholawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti kan sholawat itu akan dibawa oleh malaikat. Lillahi malaikat sayahira fil ardi balighun salam. Sholawat saya akan dibawa kepada Nabi Muhammad, akan dibawa oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, dan nanti akan disampaikan bahwa saya bersalawat, saya adalah anak si fulan dan fulan, ya, maka nama ibu dan bapak saya juga disebut. Makanya cara baca, ternyata salah satu cara berbakti kepada orang tua dengan cara apa tadi? Membaca sholawat. Maksudnya apa? Karena nama bapak ibu kita nanti disebutin di sisi Nabi Muhammad oleh malaikat, ya, bahwa anakmu, anak ini, ya, telah baca sholawat dan dia anak si fulan, anaknya ibu ini dan anaknya bapak ini. Masya Allah. Ya, ini saya baru tahu ilmunya pagi tadi tuh. Pagi tadi dari sebuah Instagram bagus yang menyebutkan keutamaan apa tadi, kan, baca salawat itu ternyata bakti sama orang tua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dapat berita dari Jibril langsung ngapain, Kang? Bersyukur dengan cara apa tadi? Sujud. Ya, Nabi bersujud. Lanjut dari Al-Bara. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengutus Ali ke Yaman. Lalu dia menyebutkan hadis. Dia bercerita. Lalu Ali mengirimkan surah memberitahukan keislaman penduduk di sana. Setelah Rasulullah SAW membaca surah itu, beliau langsung menyungkurkan diri bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah yang Maha Tinggi atas hal tersebut. Ya, misalnya akhirnya kita dengar, ya Allah, ternyata di mana di daerah Prancis Islam sudah tersebar, banyak sekali ulama di sana, Islam yang masuk Islam banyak. Boleh kita bersujud, kan? Boleh. Ya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dengan baca apa Pak Ustadz? Ya, doa sujud, ya, atau memuji Allah, ya, dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, ya. Jadi kenapa? Karena Masya Allah keislaman di sana suatu hal yang diharapkan, ya. Karena di Prancis kan suka banyak yang benci Islam, ya. Nah, misalnya juga, ya, saya dengar misalnya, alhamdulillah tuh si bapak itu, ya, sekarang udah rajin ke masjid, ya, sudah rajin berjamaah, udah ikut kajian tauhid. Boleh kita sujud syukur tuh, ya. Nah, ini sebagaimana kita senang, ya. Nabi SAW senang begitu dikabarkan Islam sudah tersebar di mana? Di Yaman. Ya, maka Nabi akhirnya sujud syukur. Lanjut, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah bersujud pada saat mendengar suara pembawa berita yang memberitahukan ampunan Allah untuk dirinya. Jadi gini, Kang, Ka'ab bin Malik ini kan orang yang ada termasuk 3 orang yang nggak ikut perang, ya. Nggak ikut perang, akhirnya dia diboikot, Kang. Diboikot. Ya, diboikot, akhirnya setelah diboikot turunlah ampunan dari Allah. Maka setelah itu dia dikasih tahu kalau Allah mengampuni dia, langsung dia sujud syukur. Ya, kalau sekarang mungkin, ya, Kang, ya. Ya, misalnya tiba-tiba kita dia alhamdulillah kalau dinyatakan tidak bersalah misalnya. Maka banyak orang kalau di pengadilan, ya. Pengadilan, ya, tiba-tiba dia bebas, emang dia nggak salah, ya. Lalu dia bersyukur, ya, Masya Allah. Nah, maka layaknya kita semuanya bersolat. Kalau sujud syukur momentum, kan, ya. Tapi kalau sholat ini kan memang membentuk syukur. Makanya alhamdulillah kalau kita bisa dibebaskan dari api neraka oleh Allah, maka tentu kita semuanya kenapa harus sholat? Karena ini bentuk syukur. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Lanjut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah ketika mendapatkan Zat al-Tajiyah, nama seorang pemimpin Khawarij, di tengah-tengah orang yang terbunuh oleh orang-orang Khawarij.
khawarij. Jadi bukan sujud syukur itu bukan karena ini aja kan, bukan hanya dapat berita baik, tapi orang yang meninggal ya, orang meninggal apa tuh kan? Orang meninggal, orang sesat meninggal gitu kan. Paham nggak? Kan si siapa nih ya, Zat As-Sadiyah ini pemimpin orang Khawarij ya. Kalau apa jadi itu orang Khawarij ya, pimpinan orang Khawarij. Maka ketika Ali bin Abi Thalib mendengar pimpinan orang Khawarij ini yang suka mengkafirkan sesama muslim, maksudnya mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar ya kan ya. Misalnya orang zina dikafirin sama dia, orang mabuk ya haram memang dikafirin sama dia. Kan dosa-dosa, jadi mereka itu salah satu cirinya itu mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Ya. Nah, ini orang Khawarij itu sekarang mungkin diwakili oleh ISIS ya kan, oleh ISIS. Nah, ketika Ali mendengar pimpinan Khawarij yaitu Zat As-Sadiyah meninggal, maka Ali pun sujud syukur. Ya. Nah, ini Kang kira-kira kalau ada orang sesat siapa yang kita sujud syukur? Misalnya ada orang sesat siapa Kang yang kadang-kadang ngegemesin gitu loh. Gemesin, kesel kita ya. Nah, itu Anda jawab sendiri deh. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama dia ya sebelum matinya. Orang-orang yang suka ngebully Islam, orang-orang yang suka meledek Islam, mencemoohkan Islam, ya menyudutkan Islam. Tapi dia ngaku orang Islam apalagi ya. Kesel kita, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi kalau nggak dapat hidayah juga kemudian dia mati, ya kita sujud syukur itu kan. Ya, sujud syukur deh. Ya nggak tahu lah ya. Mungkin masing-masing. Intinya suka ada orang-orang kayak begitu. Ini Ali bin Abi Thalib melakukan itu. Jadi sujud syukur bukan perkara bergembira hanya dengan kemenangan ya, kebaikan, tapi juga ketika ada musuh Allah yang mati. Ya. Kemudian yang benar lanjut. Yang benar, sujud syukur ini sama seperti sujud tilawah, yang tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam sholat. Di dalam hadis-hadis tidak ada hal yang menunjukkan adanya takbir di dalam sujud syukur. Jadi sujud syukur ini ya gimana Pak Ustadz? Ya langsung sujud, nggak usah takbir, nggak usah Allahu Akbar, itu masalah tuh. Ya langsung aja sujud. Ya mama aku lulus ujian, langsung sujud. Madhab kiblat, bagusnya madhab kiblat. Menutup aurat, bagusnya menutup aurat. Ya, tapi kalau nggak ngadep kiblat nggak apa-apa. Ya, tapi lebih utama madhab kiblat. Kemudian apa yang dibaca? Ya, yang dibaca ya bersyukur kepada Allah, doa sujud aja dengan cara baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la. Nah, itu bacaan-bacaan dalam apa tadi Kang? Dalam dalam sujud apa tadi? Sujud syukur. Sujud syukur. Jadi dalam sujud syukur ini nggak ada bacaan khusus ya Kang ya? Ya, tidak ada bacaan khusus. Jadi doanya ya doa sujud apa saja. Sama kayak sujud tilawah. Kalau sujud tilawah kan paling minim apa? Paling minim tuh kalau sujud tilawah adalah subhana rabbiyal a'la. Ya, kalau Anda bisa yang lain ya sajadah wajhiya lilladzi khalaq boleh itu ya. Enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas. Sedikit sebelum kita buka pertanyaan, ada satu fatwa dari Ibnu Qudamah mengatakan tata cara sujud syukur baik gerakan maupun hukum syaratnya sama kayak sujud tilawah. Jadi sujud syukur itu sama kayak sujud tilawah. Jadi sujud tilawah kan Anda begitu baca Quran ada ayat sajadah langsung sujud. Ya, sama dengan dengan sujud syukur juga langsung sujud. Nggak usah pakai takbir, langsung sujud. Kemudian beliau juga menjelaskan, kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, bacaan sujud tilawah sama dengan bacaan sujud dalam sholat. Berarti sujud syukur juga bacaannya sama kayak sujud tilawah. Apa itu? Ya, doa sujud tilawah. Kata ulama tidak terdapat hadis yang sahih yang menjelaskan bacaan tertentu untuk sujud syukur. Makanya para ulama menegaskan bacaan sujud syukur sama sebagaimana sujud dalam sholat.
bacaan sujud syukur sama dalam sholat. Seperti apa? Subhana rabbiyal a'la, atau subuhun kudus rabbul malaikati warruh, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana zil jabarut. Pokoknya doa-doa sujud saja. Ya, jadi tidak ada doa khusus dalam sujud syukur. Wallahu a'lam. Taib, mungkin mau ada pertanyaan, silakan Kang. Ada pertanyaan, Ustadz, bisa diulang rukun syukur yang 3? Ya, tidak ada yang jawab perasaan tadi ya. Nikmat dari Allah. Yang lainnya coba. Jadi kata Ibnu Taimiyah tadi ya, kata Ibnu Taimiyah yang namanya apa? Rukun ya, syukur itu satu, meyakini dengan hati, apa tadi, meyakini dengan hati. Kemudian yang kedua, lisan berzikir dengan cara baca alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga apa tadi kan? Yang ketiga adalah dengan cara meminta pertolongan untuk menjadikan segala syukurnya ini dalam menjalankan ketaatan. Ya, jadi ada syukur hati, ada syukur apa tadi? Badan, ada syukur lisan, ada syukur badan. Nah, kalau syukur hati apa tadi? Meyakini bahwa ini milik Allah, ya. Semuanya dari Allah. Ya, jadi saya ulangi, rukun apa tadi? Rukun syukur ya, rukun syukur. Yang pertama ya dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan anggota badan. Dengan lisan caranya gimana tadi? Ya dengan hati mengakui milik Allah, semuanya dari Allah. Dengan lisan ya zikir, anggota badan ya untuk ketaatan. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz, kita kan tidak hafal doanya, tapi kalau dikasih hadiah aku mendoakan dengan bahasa kita sendiri dan isiannya hampir mirip-mirip dengan doa tadi, bolehkah? Ya, yang bagus tentunya kita tuh harus punya usaha ya. Kebanyakan kita itu senangnya itu apa ya, senangnya ya nggak mau ngapalin ya. Padahal bisa kalau kita mau ngapalin. Jadi sebenarnya alangkah bagusnya kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu harus usaha dulu ya. Manusia itu dilihat dari usahanya. Jadi ibu kalau nggak bisa ngucapin, bilang aja Barakallahu fiik. Kan itu gampang ya Kang ya. Semua orang pasti bilang Barakallahu fiik. Itu lebih bagus daripada ucapan terima kasih ya. Barakallahu fiik. Kalau lebih lagi jazakallah khairan. Masa nggak bisa? Ya, jazakallah khairan kan udah tenar ya Kang ya. Jazakallah khairan. Mau lebih lagi ya barakallah laka fi ahlika wa malika. Nah, tapi kan kalau saya ditraktir nggak hafal Pak Ustadz, itu aja gitu tadi. Kalau nggak hafal, jazakallah khairan, barakallah fik. Tapi kalau hafal, Allahumma barik lahu fimma razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Ya, jadi itu lebih baik daripada ungkapan kita, karena doa yang terbaik adalah dari Quran dan Sunnah. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Kalau lagi baca surat tiba-tiba ngeblank, ada yang lupa, kita ganti surat atau berhenti saja. Lalu apakah harus sujud sahwi dan kapan sujud sahwinya dilakukan, sebelum atau sesudah salam? Tidak sujud sahwi. Karena surat itu kan bacaan sunnah. Jadi siapa yang baca surat kemudian dia lupa, maka dia bisa mengulang-ulang lagi. Nggak bisa juga dia lengkapin ayat yang lupanya, lanjut ke ayat yang tidak lupa. Misalnya lupanya ayat 10, dia lewatin ayat 11. Ya, yang nggak bisa juga ya diganti surat. Kemudian sujud sahwi tidak. Sujud sahwi itu bukan untuk perkara yang sunnah. Sujud sahwi itu untuk perkara yang rukun atau yang wajib. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya, bila baca Quran di mobil, sujud tilawahnya bagaimana? Dengan isyarat. Kalau Anda supir, kalau Anda pakai supir, ya sujud tilawah bisa dengan cara membungkuk ya. Dengan cara membungkuk. Ya, dengan isyarat. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu an ketika mendengar ada orang baca ayat sajadah, ya maka dia sujud dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Kalau yang nyetir ya, yang nyetir pakai isyarat saja.
nggak usah lama-lama ya nabrak itu. Tapi kalau yang disetirin, dia bisa sujud biasa dengan menunduk lebih baik tentunya daripada yang nyetir. Ya, dengan cara merendahkan punggungnya, ya semampunya, lalu baca doa deh, Subhana Rabbiyal A'la. Lanjut. Ustadz, kalau baca surat sesudah Al-Fatihah itu bolehkah diambil hanya beberapa ayat saja, lalu tidak dilanjutkan karena suratnya sangat panjang? Gimana maksudnya? Mungkin baca surat setelah Al-Fatihah dalam sholat, hanya beberapa ayat saja. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, walaupun cuma satu ayat. Ya, Umar bin Khattab pernah baca satu ayat saja, innama ashku basi wa huzni ilallah. Bahkan dia diulang-ulang. Yang nggak boleh ibu baca Fatihah, ya nggak boleh. Ya, cuma bagusnya kalau baca surat itu lebih baik surat pendek tapi hafal. Ya, lebih baik baca kulhu daripada ibu baca potongan ayat. Misalnya potongan ayat kursi, bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Lebih baik baca satu ayat, baca satu surat tapi selesai. Seperti baca surat Al-Kafirun tapi selesai, itu lebih baik. Ya, daripada baca tengah-tengah tapi nggak selesai dari tengah-tengah doang. Ya, jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Lanjut. Ustaz, doa sujud Allahumma firli dzolamtu nafsi bisa dipakai dalam setiap sujud? Boleh, nggak apa-apa ya. Doa sujud Allahumma firli dzolamtu nafsi ya. Ada lagi ada doa, ada banyak doa sujudnya. Intinya dalam sujud ini kan ada 8 doa semuanya kurang lebih ya. Salah satunya tapi ya saya lupa itu doa nomor berapa, tapi ada. Lanjut. Apa Ustadz izin bertanya tentang sholat ba'diyah? Sebaiknya dilakukan setelah berdoa atau setelah sholat wajib langsung sholat ba'diyah baru berdoa? Zikir dulu atuh Neng, bukan doa, zikir. Habis sholat itu zikir dulu, istighfar, Allahumma astagfirullah, 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 mantasalam, kasalam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, selesaikan semua zikirnya. Kalau Anda punya waktu, baru sholat ba'diyah. Ya, urutannya begitu. Tapi kalau Anda nggak punya waktu, ya baca aja yang penting-penting, ayat kursi, qul falaq anas, istighfar dulu tentunya. Ya, atau subhanallahnya 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10 diringkas. Kan udah diajarin pembahasan tentang zikir-zikir setelah sholat. Jadi setelah sholat itu bukan langsung sholat ba'diyah, ya salah. Habis sholat itu langsung zikir, istighfar dulu, astagfirullah, 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 mantasalam, kasalam, tabarakta, zikram, dan zikir-zikir lainnya yang disunnahkan habis sholat. Baru selesai itu baru sholat ba'diyah. Ya, kalau doa mah bagusnya lagi sujud sama sebelum salam. Ya, kalau habis sholat mah bagusnya zikir. Terus tadi doa yang tadi Allahumma gfirli Allahumma gfirli ma'asrartu wa ma'alantu kali ya. Ya, jadi ibu tanya doa sujud yang ke-10 dalam apa sih, dalam kan ada ibu ada aplikasi apa doanya tuh, ada doa sujud ke-10 tuh. Allahumma gfirli ma'asrartu wa ma'alantu, itu doa sujud juga. Ya. Allahumma gfirli, ampuni dosaku, ma'asrartu, apa yang aku rahasiakan, wa ma'alantu, dan aku tampakkan. Tapi kalau yang tadi Allahumma gfirli, apa tadi dia bilang? Dzolamtu nafsi. Allahumma gfirli dzolamtu nafsi, itu doa sebelum salam kali ya? Allahumma ini dzolamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba, itu sebelum salam ya. Sebelum salam. Tapi kalau dia mau baca lagi sujud ya nggak apa-apa. Tapi yang utama doa sujud itu yang diajarkan Nabi dulu. Ya, yang diajarkan Nabi kurang lebih ada sekitar 11 ya, 11 doa dari yang diajarkan Nabi. Lanjut. Ustaz, kalau doa sama zikir itu bagus yang mana? Ustaz?
Ustaznya lagi nge-hand. Kelihatannya Pak Ustadz ada gangguan, mungkin kita tunggu ada aja.
Pak Pujo, maaf. Ya, Mati listrik. mati listrik, Pak. Ya. Ada pertanyaan apa lagi? Ya, coba sudah. Ya. Maaf ya. Ya. Tadi sampai sujud tilawah saat membaca Al-Quran, apakah sunnah atau wajib? Ya, ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang menyunahkan. Kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak? Ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan. Tapi kebanyakan ulama itu mensunnahkan. Ya, mensunnahkan sujud tilawah. Ya, kebanyakan ulama. Lanjut. Pak Ustadz, kalau pas sujud di antara dua sujud, posisi IKA, teruskan sujud, ya, teruskan sujud lagi berarti posisi kaki IKA sama A-nya sama kayak pas sujud. Iya, betul. Jadi ketika ketika kita duduk IKA itu kan kalau duduk antara dua sujud kan ada yang IKA, ada yang iftirash ya. Kalau kita duduknya iftirash bagaimana tahiyat awal, kalau IKA itu kedua kaki diapain itu di tumitnya diinjek didudukin ya. Dua tumitnya didudukin. Maka ketika kita sujud itu hampir sama modelnya Pak, sujud kakinya begitu juga gitu ya. Cuman bedanya kalau IKA itu kakinya tidak harus nempel ya Pak, kalau lagi duduknya. Tidak harus nempel antara tumit dengan tumit ke satu sebelahnya. Oh, ya. Jadi bisa renggang ya, bisa renggang. Ya. Yang pasti tumitnya didudukin sama pantatnya, cuman untuk kakinya itu tidak harus rapat kalau lagi IKA. Tapi kalau lagi sujudnya rapetin, ya rapetin itu bedanya. Lanjut. Bolehkah baca beberapa doa sujud dalam sekali sujud? Boleh, bebas ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid. Faaksirud doa, saat terbaik seorang hamba itu lagi sujud, maka perbanyaklah doa. Nggak apa-apa, banyakin doa dalam satu sujud, digabung-gabung, tidak apa-apa. Itu ada di kitab Sholatul Mu'min Dr. Wahab Pak. Mana Pak Utas? Putus. Ada lagi? Oh, enggak. Ada lagi? Izin bertanya, bagaimana bila sholat terkadang sulit sekali khusyuk? Sudah berusaha tapi kadang lalai lagi. Apakah diterima sholatnya? Diterima, cuma nilai kadarnya berkurang ya. Orang itu kalau sholat ada yang diterima 1/8-nya, 1/9-nya, 1/10-nya, 1/7-nya ya. Jadi masing-masing sesuai dengan kadarnya. Jadi walaupun tidak khusyuk ya insya Allah tetap diterima, akan tetapi nilainya berapa hanya Allah yang tahu. Ya, maka kita harus belajar khusyuk dengan cara memperhatikan bacaannya. Makanya bacaan Qur'annya, bacaan doanya harus hafal dan harus ngerti artinya. Biar tambah khusyuk gitu loh. Lanjut. Apaan Ustadz, lanjut yang A. Pas tumanina untuk bangun ke rakaat kedua, apa berubah atau sama? Ya berubah ya. Berubah. Untuk IKA itu hanya duduk antara dua sujud saja. Ketika kita naik ke atas untuk rakaat berikutnya, itu kan duduk istirahat dulu. Maka duduk istirahat itu duduk iftirash lagi, bukan duduk IKA. Duduk IKA itu hanya untuk duduk antara dua sujud. Bukan untuk duduk istirahat untuk naik ke rakaat berikutnya. Lanjut, habis? Habis. Mohon maaf, tadi saya agak panik. Ternyata tahu biasanya nggak pernah mati ya, tapi sekarang mati. Udah nyala lagi, cuman komputer saya karena pakai komputer jadi lama loadingnya. Nah, ini pakai handphone. Ya, terima kasih buat Majlis Taklim Safir. Jazakumullah khairan. Allahumma barik lakum wa ahlikum wa malikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada para pengurus semuanya, keluarganya, hartanya, dan semoga jadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurangan, mohon maaf atas kesalahan teknisnya.
Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz atas Iya, effortnya. sama-sama. Ya. Demikian Bapak Ya. Ibu jamaah. Sama-sama. Ya, insya Allah kajian dilanjutkan bulan depan. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.